Kencing nanah ataupun gonore, ada nggak sih obat alaminya? Jangan salah paham, ini penjelasan pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Setelah di video sebelumnya kita bahas tentang bahaya kencing nanah jika tidak diobati, kali ini kita akan membahas pertanyaan lanjutan ya. Jadi yang sering muncul dan juga mungkin ya ada di pikiran teman-teman. Apakah ada obat alami untuk kencing nanah? Bisakah sembuh ya, sembuh kencing nanah ataupun gonore ini dengan ramuan-ramuan tradisional? Mencari solusi alami untuk masalah kesehatan itu wajar ya. Apalagi di Indonesia ini kita punya banyak sekali kekayaan alam yang dipercaya punya khasiat pengobatan ya. Banyak sekali rempah-rempah yang bermanfaat, banyak sekali rempah-rempah yang punya khasiat-khasiat untuk mengatasi masalah kesehatan. Tapi untuk kasus penyakit serius seperti kencing nanah ataupun gonore, kita harus sangat berhati-hati dalam mencari informasi, jangan sampai salah langkah dan justru ini membahayakan diri sendiri. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas ya mitos dan juga fakta seputar obat alami untuk kencing nanah. Nah, kita akan bahas nih, mengapa kamu harus waspada ya, sangat waspada dengan klaim obat alami. Dan mengapa juga penanganan medis adalah satu-satunya jalan keluar yang aman dan efektif. Tonton sampai habis. Teman sehat, ya mari kita ingatkan kembali, kencing nanah ataupun gonore ini adalah infeksi menular seksual ataupun IMS ya, yang disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoeae. Nah, jadi kunci utamanya adalah ini adalah infeksi bakteri. Sama seperti infeksi bakteri serius lainnya, misalkan infeksi paru-paru ya, ataupun infeksi saluran kemih ya. Nah, infeksi gonore ini juga memerlukan senjata yang tepat untuk membasminya, dan juga senjata itu adalah antibiotik. Nah, mengapa obat alami kencing nanah itu perlu diwaspadai? Nah, ini dia poinnya. Poin pentingnya yang harus teman-teman pahami ya. Nah, jadi teman-teman ya, yang pertama itu tidak ada bukti ilmiah yang kuat. Nah, hingga saat ini tidak ada satupun penelitian ilmiah yang kredibel dan berskala besar yang membuktikan bahwa ramuan herbal ataupun minuman tertentu, jus tertentu ya, ataupun metode alami lainnya itu efektif untuk membunuh bakteri gonore ini. Nah, yang menyebabkan kencing nanah. Klaim-klaim yang beredar di internet, ya media sosial ataupun dari mulut ke mulut itu sering itu tidak ada bukti medisnya ya, ataupun tidak didasari bukti medis. Yang kedua itu hanya meredakan gejala, bukan membasmi bakteri. Nah, beberapa bahan alami mungkin memiliki sifat antiinflamasi ataupun anti peradangan atau antiseptik ringan. Ya, ini mungkin bisa sedikit meredakan gejala nyerinya ya, ataupun rasa tidak nyamannya. Nah, itu hanya sementara waktu. Tapi ini tidak membunuh bakteri penyebabnya. Nah, bakteri ini masih ada teman-teman di dalam tubuh ya. Dan juga terus nanti berkembang biak. Yang ketiga, menunda pengobatan medis yang tepat. Nah, ini adalah bahaya terbesar ketika seorang mencoba bahan alami ya. Dan juga untuk teman-teman meredakan gejalanya. Mungkin kemudian dia merasa sedikit membaik ya. Nah, karena banyak orang berobat gonore ini ke dokter itu malu. Ya, menceritakan pengalaman kena gonore ini malu ya. Banyak yang DM ke saya, yang chat saya, ya dok obat kencing nanah apa? Itu nggak bisa, itu harus diperiksa dulu ya. Karena tiap orang bisa saja nanti berbeda dari segi penanganannya. Karena bisa saja nanti kasusnya berbeda. Nah, jadi jangan ditunda ya, karena malu ini sangat fatal. Karena bakteri gonore ini akan terus menyebar dan juga menyebabkan komplikasi serius dan permanen. Nah, seperti kemandulan, nyeri kronis ya. Kemudian juga bisa infeksi ke organ-organ lain. Yang keempat, resiko komplikasi meningkat. Setiap hari ya teman-teman menunda pengobatan berarti resiko komplikasi seperti radang panggul ya, kemudian pada wanita itu, kemudian epididymitis ya pada pria atau ke organ-organ lain ya, sendi, jantung, otak dan sebagainya itu akan semakin tinggi. Ingat ya, komplikasi ini bisa berakibat permanen dan juga bisa sangat fatal mengancam jiwa. Yang kelima, potensi efek samping yang tidak diketahui. Nah, mengkonsumsi ramuan ataupun bahan alami dalam dosis tertentu tanpa pengawasan ahli yang tepat ya. Nah, ini bisa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, terutama jika berinteraksi dengan obat lain yang mungkin teman-teman yang nggak tahu nih ya. Nah, obat tersebut sedang dikonsumsi. Lalu apa yang harus dilakukan dok kalau seandainya saya terkena kencing nanah? Nah, jawabannya hanya satu,
Ya teman sehat, segera cari penanganan medis ya dari dokter, cari dokter. Pertama kunjungi dokter ataupun klinik kesehatan ya, jangan malu, jangan ragu ya. Nah dokter ataupun tenaga kesehatan ini nggak apa ya, mulutnya itu nggak ember ya, nggak bakal cerita-cerita ke sana. Oh tadi ada orang namanya ini tinggal di sini, namanya ini, usia nggak gitu ya. Jadi rahasia itu terjamin karena itu memang sudah etikanya ya. Nah teman-teman ya, jadi jangan khawatir kalau seandainya teman-teman ya berobat ke dokter. Yang kedua, minum antibiotik sesuai anjuran dokter. Nah, dokter akan meresepkan antibiotik yang spesifik, yang tepat ya untuk membunuh bakteri gonorrhea. Jadi sangat penting untuk menghabiskan seluruh dosis antibiotik yang sudah diresepkan, yang sudah diberikan ya. Jangan sampai nanti, ini saya nggak ada gejala lagi nih, kencing nanas sudah nggak ada, keluhan udah nggak ada, antibiotik masih banyak, nggak minum, itu nggak boleh ya. Nanti teman-teman kumannya, bakterinya itu resisten, kebal ya, nanti malah infeksinya berulang, tiba-tiba diobati jadi susah. Yang ketiga, hindari hubungan seksual. Selama pengobatan dan sampai dinyatakan sembuh total oleh dokter, jangan ataupun hindari dulu berhubungan seksual supaya tidak berulang infeksinya. Yang keempat, periksa dan obati pasangan seksual. Nah, ini adalah langkah krusial ya untuk memutus rantai penularan, jadi sangat penting bagi pasangan seksualnya juga diperiksa dan diobati. Yang kelima, kontrol ulang ke dokter. Nah, dokter biasanya akan menyarankan pemeriksaan ulang setelah beberapa waktu untuk memastikan infeksi telah hilang sepenuhnya. Biasanya nanti akan dikasih jadwal untuk kontrol ulang. Kesimpulannya, untuk kencing nanah ataupun gonorrhea tidak ada obat alaminya yang terbukti efektif. Yang mengandalkan pengobatan alami hanya akan menunda penanganan yang tepat dan meningkatkan risiko komplikasi serius yang bisa merusak masa depan kesehatan. Kalau hanya untuk pendamping ya nggak masalah, tapi tetap konsultasikan ke dokter. Kesehatan reproduksi ini sangat penting, jangan biarkan rasa malu ataupun informasi yang salah menghalangimu ya. Jadi teman-teman nanti malah nggak mendapatkan pengobatan yang seharusnya. Prioritaskan kesehatanmu dan segera temui dokter kalau mengalami kencing nanah. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan. Jika teman-teman ingin berbagi pengalaman ya, tentu saja nanti secara anonim boleh ya, di kolom komentar tulis saja. Jangan lupa ya di like, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Ya, jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.